kami dari kelompok 2 mata kuliah pengelolaan sampah. Video ini kami buat sebagai pemenuh tugas dari Ibu Fajrina Hidayati, SKM MKL. Penasaran kan bagaimana pengelolaan sampah? Mari simak video berikut ini. Sampah menjadi salah satu hal yang tidak dapat lepaskan dari aktivitas manusia. Berbagai kegiatan kita dapat menghasilkan sampah. Misalnya sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3. Setiap jam ada 7.300 ton sampah. Jumlah ini bila ditumpuk akan menutupi setengah dari tinggi Monas. Dalam sehari tercipta 175.000 ton sampah baru di Republik Indonesia. Sebagian besar sampah ini berakhir pada TPA tanpa proses pengolahan dan juga proses pemanfaatan lebih lanjut. Selanjutnya dalam isu-isu terkini mengenai sampah. Dalam nationalgeographic.go.id, studi yang dipublikasikan pada jurnal Science mengungkapkan bahwa ada 24 sampai 34 juta metrik ton polusi plastik yang masuk ke lingkungan laut setiap tahunnya. Itu sekitar 11% dari total sampah plastik di dunia. Penelitian mengungkapkan ada peningkatan hingga 53 sampai 90 juta ton pada tahun 2030. Itu jelas berdampak pada ekosistem kita. Pada tahun 2019 ada dokumentari mengenai 1000 peristiwa di mana hiu dan juga bali tersangkut pada sampah plastik di lautan. Juga ada banyak paus yang mati dengan sampah plastik di pencernaan mereka. Selanjutnya, melalui ketik Unpad ada 269.000 ton plastik mengapung dan 4 miliar strata mikro per kilometer di bawah permukaan laut. Melalui UNESCO, bahwa sampah plastik di laut dapat menimbulkan beberapa kawan laut kekurangan oksigen, dan ini menyebabkan terciptanya zona mematikan. Nah, di mana hampir semua kehidupan di laut tidak dapat hidup pada ekosistem laut menjadi kolaps. Ada sekitar 500 zona kematian yang meliputi lebih dari 245.000 km secara global. Nah, ini setara dengan luas Inggris Raya. Selanjutnya, kabar baik pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021, sampah plastik menjadi pekerjaan rumah untuk Republik Indonesia. Direktur Jenderal PLSB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Rosa Vivian, menyebutkan ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pendekatan zero waste melalui perubahan perilaku, pendekatan teknologi, dan pendekatan ekonomi sirkular. Beliau menambahkan bahwasanya prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan juga recycle, dan juga disertai dengan ekonomi sirkular sudah menjadi kerangka kerja dalam kebijakan nasional dan juga strategi pengelolaan sampah di darat maupun di laut. Ini merupakan solusi yang terbaik untuk mengurangi pencemaran dampak dari sampah. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, keberadaan industri daur ulang sampah kembali itu juga mendatangkan nafkah bagi teman-teman atau masyarakat pengepul, sebuah win-win solution. Nah, selanjutnya, ternyata pemerintah Indonesia juga concern terhadap tempat pembuangan akhir, teman-teman. Pemerintah Indonesia membangun tempat pembuangan air sampah di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pembangunan infrastruktur ini merupakan pengolahan sampah skala kota di dunia efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar. Tempat pembuangan akhir sampah Tanjung Harapan menggunakan sistem sanitary landfill yang bertujuan untuk meminimalisir dampak pencemaran baik air, udara maupun tanah agar lebih ramah lingkungan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifat yaitu ada sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Nah, yang pertama itu ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran, buah-buahan, daun yang kering, dan lain sebagainya. Tapi sampah organik ini mempunyai manfaat yang bagus, bisa untuk dijadikan pupuk kompos. Nah, ada sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang terdiri atas bahan-bahan anorganik. Contoh bahan anorganik ada plastik, karet, kaca, kaleng, logam, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu ada sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah bahan berbahaya dan beracun, di mana sampah B3 ini dapat dihasilkan dari limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jenis-jenis sampah berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada cair, Yang kedua ada sampah padat. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya. Jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada sampah industri, di mana sampah industri ini berasal dari daerah industri, di mana sampah tersebut bersifat umum, beracun, maupun
Dan yang terakhir adalah sampah nuklir. Sampah yang dihasilkan dari fusi-fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga manusia. Permasalahan sampah di Indonesia saat ini semakin banyak limbah sampah yang dihasilkan dari masyarakat, namun kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, yang mana mengakibatkan sampah menjadi tempat bersarangnya dan berkembang biaknya serangga dan tikus. Sampah juga menjadi sumber polusi dan pencemaran air, udara, tanah, dan juga sampah menjadi sumber dan tempat kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Ada beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh lingkungan buruk yang berhubungan dengan sampah, yakni ada diare, ada ispa, ada DBD, ada malaria, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Untuk mengatasi permasalahan sampah yang dihasilkan baik dari masyarakat maupun dari industri, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah yang baik agar tidak menyebabkan penyakit kepada masyarakat dan juga merusak keindahan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah, yakni yang pertama yaitu pemilahan, yang kedua pengumpulan, yang ketiga pengangkutan, yang keempat pengolahan, dan yang kelima pemrosesan akhir. Di mana pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah berdasarkan jenis atau sumber sampah. Yang kedua yaitu pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara atau tempat penampungan terpadu. Yang ketiga yaitu membawa sampah dari sumber sampah atau dari tempat penampungan sementara sampah ke tempat pemrosesan akhir. Yang keempat yaitu pengolahan, yakni dalam bentuk mengubah karakteristik sampah, komposisi sampah, dan jumlah sampah. Yang kelima yaitu pemrosesan akhir, di mana pengembalian atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Nah, itulah tadi 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Untuk mengatasi permasalahan sampah, kita perlu menerapkan prinsip 6R. Untuk prinsip yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Jadi kita harus mengurangi penggunaan sesuatu yang bisa menghasilkan sampah, terutama sampah plastik. Maka hal yang perlu kita lakukan yaitu misalnya ketika kita sedang berbelanja di supermarket ataupun minimarket, kita perlu membawa kantong belanja dari rumah sehingga kita tidak memerlukan plastik lagi. Yang kedua yaitu reuse. Reuse artinya menggunakan kembali, yaitu menggunakan kembali barang yang sudah ada, baik sesuai peruntukannya ataupun peruntukan lain. Misalnya yaitu kita mempunyai botol minum, bekas air minum, ataupun kaleng bekas, bisa kita manfaatkan kembali atau kita gunakan kembali sebagai celengan. Yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Ketika barang yang sudah ada, itu bisa kita daur ulang kembali dan bisa kita gunakan untuk keperluan lain. Misalnya plastik bekas deterjen itu bisa kita manfaatkan kembali sehingga bisa terbentuk seperti tas belanja ataupun dompet. Yang selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu repair. Kita harus memperbaiki barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah kita atau barang-barang rusak yang ada di rumah kita sehingga kita tidak perlu membeli barang baru lagi. Karena ketika kita membeli barang baru, tentunya itu akan menimbulkan sampah. Prinsip yang kelima yaitu reuse. Kita sebagai masyarakat yang cinta lingkungan memiliki hak untuk menolak atau tidak membeli barang-barang yang berbahan plastik atau yang menimbulkan sampah. Sedangkan prinsip yang keenam adalah reading, yaitu sebelum membeli sesuatu pikirkan kembali apakah barang ini akan terpakai ataukah kita masih memiliki barang lain yang memiliki fungsi yang sama sehingga kita tidak perlu membeli barang yang baru. Nah, itulah tadi pengolahan sampah berdasarkan prinsip 6R. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai pengelolaan sampah. Semoga video ini bermanfaat
dengan informasi